Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli dan Soliha, kelas 1 STT Al-Muhajirin. Apa kabar, nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1A dengan subtema 3, Aku Rajin Merawat Tubuhku, muatan pelajaran matematika KD 3.2 dan 4.2 mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, musta'idan, ad-du'a'u bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang pertama, kita akan membandingkan dua kumpulan benda. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Berilah tanda checklist pada kotak untuk benda yang lebih banyak. Nomor 1, ada gambar topi dan ada gambar tas. Topi dan tas, manakah yang lebih banyak? Kita hitung dulu. Topinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Topinya ada 5. Tasnya ada 1, 2, 3. Tasnya ada 3. Berarti yang lebih banyak adalah topi. Maka topinya kita beri tanda checklist. Kemudian yang nomor 2. Ada bola kasti dan tongkat kasti. Kita hitung dulu bola kastinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian kita hitung juga tongkatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti yang lebih banyak adalah bola kasti. Maka bola kastinya kita beri tanda checklist. Kemudian yang ketiga, berilah tanda checklist pada gambar yang lebih sedikit. Kalau yang tadi ini yang lebih banyak yang diberi tanda checklist, sekarang yang ini yang lebih sedikit. Kita cek mana yang lebih sedikit. Ini ada gambar sabun. Kita hitung dulu sabun yang pertama. 1, 2, 3. Nah, sabunnya ada 3. Kita lihat di kotak yang kedua. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, mana yang lebih sedikit? Yang lebih sedikit adalah yang kotak pertama, yaitu 3 sabun. Berarti kita checklist. Kemudian di sini ada pasta gigi. Kita hitung pasta giginya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pasta gigi di kotak yang kedua ada 1, 2. Ada 2. Manakah yang lebih sedikit? Yang lebih sedikit adalah yang 2. Berarti yang 2 kita beri tanda cek. Mudah ya, nak? Insya Allah bisa dipahami. Kemudian masih membandingkan kumpulan benda, dua kumpulan benda. Untuk membandingkan banyak benda, dapat menggunakan kata-kata lebih banyak,
lebih sedikit, atau sama banyak. Ini kalau ada bendanya ya. Kalau ada bendanya yang digunakan adalah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Di sini ada 10 gelas dan ada 6 mangkok. Ya, teman-teman. Nah, 10 gelas dengan 6 mangkok berarti gelasnya lebih apa ya? Apakah gelasnya lebih banyak atau gelasnya lebih sedikit atau sama banyak? Ya, betul. Gelasnya lebih banyak dari mangkok. Berarti 10 gelas lebih banyak dari 6 mangkok. Kenapa bisa tahu ini lebih banyak? Nah, caranya supaya kita tahu mana yang lebih banyak, kita pasangkan misalnya gelas yang ini kita pasangkan dengan mangkok yang sebelah sini. Kemudian yang di bawah sini kita pasangkan juga. Yang ini kita pasangkan dengan yang ini. Kemudian gelas yang ini kita pasangkan dengan mangkok yang ini. Yang ini juga dan yang ini juga. Satu lagi yang ini dan yang ini. Mangkoknya sudah habis nih, sudah nggak ada lagi. Tapi gelasnya masih ada. Nih, masih banyak gelasnya tuh. Berarti yang lebih banyak adalah gelas. 10 gelas lebih banyak dari 6 mangkok. Selanjutnya ada mangga dan ada apel. Mangganya ada 6 dan apelnya ada 8. Maka kalimat perbandingannya gimana nih, Nak? Mangganya lebih apa ya? Mangganya lebih. Coba kita cek dulu mana yang lebih banyak. Kita pasangkan lagi. Mangga 1, apel 1. Mangga 1 lagi, apelnya 1 lagi. Terus kita pasangkan yang ini dengan yang itu. Mangganya yang di atas, apel yang di atas juga. Mangga yang di bawah, apel yang di bawah juga. Oh, mangganya sudah habis, tapi apelnya masih ada nih. Berarti apelnya lebih banyak. Karena apel lebih banyak, berarti mangganya lebih sedikit. Yang ini sedikit karena sudah habis. Yang ini lebih banyak. Maka kalimat perbandingannya adalah 6 mangga lebih sedikit dari 8 apel. Selanjutnya, Bu Guru punya mobil-mobilan dan pesawat terbang. Di sini mobil-mobilannya ada 9 dan pesawatnya ada 9 juga. Nah, supaya kita tahu nih mana sih yang lebih banyak, mana sih yang lebih sedikit, seperti tadi kita pasangkan. Yuk kita pasangkan. Mobil yang pertama, pesawat yang pertama. Mobil yang kedua, pesawat yang kedua. Mobil ketiga, pesawat yang ketiga. Kemudian seterusnya lagi. Tuh, dipasangkan. Jangan sampai terlewat, jangan sampai salah. Nah, satu lagi. Oke, wah ternyata sama, Bu. Yang ini sudah habis, yang ini juga sudah habis. Berarti sama. Ya, sama-sama 9. Ini 9, ini juga 9. Oh iya, sama. Karena sama banyaknya berarti 9 mobil-mobilan sama banyak dengan 9 pesawat terbang. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kalau tadi kita sudah membandingkan 2 kumpulan benda, sekarang kita mau membandingkan 2 bilangan. Untuk membandingkan 2 bilangan atau 2 angka, dapat menggunakan kata-kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kalau yang tadi, yang ada bendanya itu lebih banyak.
lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, kalau hanya bilangannya saja, angkanya saja, maka kata-katanya adalah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Lebih dari, kurang dari, sama dengan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini yang lebih dari. 7 lebih dari 3. Karena 7 lebih banyak, jadi disebutnya lebih dari. 5 lebih dari 2. 5-nya lebih banyak. 9 lebih dari 5. 10 lebih dari 6. 17 lebih dari 8. Ini untuk yang lebih dari. Berarti angka yang di depan ini pasti lebih banyak, lebih besar daripada angka yang di belakang. Kemudian contoh yang kurang dari. 5 kurang dari 10. Karena kalau 5 kan sedikit daripada 10, maka disebutnya adalah kurang dari. 2 kurang dari 7. 4 kurang dari 9. 11 kurang dari 18. 13 kurang dari 20. Kalau kurang dari, berarti angka yang di depan ini lebih sedikit daripada angka yang di belakang. Kurang, ya. Kemudian contoh yang sama dengan, ini yang paling mudah karena angkanya sama yang di depan maupun yang di belakang karena sama nilainya. 3 sama dengan 3, 5 sama dengan 5, 9 sama dengan 9, 10 sama dengan 10, 17 sama dengan 17. Angka yang di depan sama dengan angka yang di belakang. Ayo berlatih membandingkan dua bilangan. Isilah menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Coba kita lihat angka-angkanya. Yuk, yang pertama. 8 titik. 3. Wah, ini apa dong ya isinya? Coba kita lihat. Yang 8-nya lebih banyak atau lebih sedikit dari 3? Lebih banyak, karena lebih banyak maka kalimatnya adalah lebih dari. Kemudian 4 titik dengan 1. 4-nya lebih banyak, berarti lebih dari. Kemudian ini 5 dengan 5. Oh, sama. Berarti sama dengan. Lalu 2 dengan 7. Ayo, 2-nya lebih apa ya, Nak? Lebih sedikit. Berarti 2-nya kurang dari 7. 2 kurang dari 7. 3 dengan 3. Sama dengan. Yang di sebelah kanan. 6 dengan 9. 6-nya apa ya, Nak? Lebih dari atau kurang dari 9? Kurang dari, betul. Kemudian 4 dengan 4. Sama, pinter. 8 dengan 5. 8-nya lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, betul. 2 dengan 8. 2-nya lebih sedikit nih, berarti kurang dari. Yang terakhir, 10 dengan 20. 10-nya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti kurang dari. Nah, teman-teman, supaya teman-teman bisa membandingkan dua bilangan dengan baik, ini harus banyak-banyak latihan dan lebih teliti melihat angka-angkanya. Insya Allah teman-teman bisa semua.
Oke, setelah tadi sudah Ibu Guru jelaskan mengenai perbandingan benda, perbandingan banyak benda, kemudian perbandingan dua bilangan. Nah, sekarang teman-teman tugasnya adalah ada di buku tematik tema 1A diriku. Kerjakan latihan soal pada halaman 118 sampai 119. Kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di sini teman-teman membandingkan banyak benda, berarti kalau ada bendanya yang digunakan adalah katanya lebih sedikit, lebih banyak, atau sama banyak. Nah, yang di kegiatan 2-nya karena hanya bilangannya saja, tidak ada bendanya, maka isilah dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Kalau sudah selesai, difoto lalu kirim ke Ibu Guru. Terima kasih, Nas. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya, Nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.